Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kevin Agung Wirayuda yang berasal dari Fakultas Hukum Untak Surabaya. NBI saya adalah 13120000119, berasal dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf pakar ekonomi politik dan kemasyarakatan dari Rusia. Marx menyumbang teori pembangunan ekonomi dalam 3 hal, yaitu penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, kekuatan mendorong perkembangan, menawarkan alternatif jalannya pembangunan ekonomi terencana. Satu yang akan saya jelaskan adalah teori sosialisme. Teori sosialisme adalah serangkaian sistem ekonomi dan sosial ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori dan gerakan politik yang terkait dengan pemilikan sosial dalam berupa kepemilikan negara, kolektif, koperasi, dan kepemilikan sosial atau ekuitas. Banyaknya varian sosialisme dan tidak ada definisi tunggal yang merangkum semuanya. Dengan kepemilikan sosial menjadi elemen umum yang dimiliki dan memiliki berbagai varian. Sosialis merujuk pada orang yang menganut paham sosialisme. Yang kedua, teori pembangunan yang ditemukan Karl Marx selalu didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat terbagi pada 2 golongan, yaitu masyarakat pemilik modal dengan masyarakat bukan pemilik modal, dan masyarakat tanah dengan masyarakat pemilik bukan pemilik tanah, di mana dalam kedua golongan ini terjadi konflik kepentingan menurut Karl Marx. Kemampuan para pengusaha terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dikejarkan dalam nilai lebih merupakan selisih antara nilai produktivitas buruh dan upah buruh yang kemudian menjadi keuntungan bagi para pengusaha. Yang ketiga adalah kapitalisme. Pada masa kapitalisme ini, para pengusaha merupakan pihak yang memiliki posisi tawar-menawar yang relatif. Begitu cukup tinggi dibandingkan dengan pihak lain, khususnya para buruh. Bahkan dalam masa kapitalisme ini, buruh sama sekali tidak memiliki posisi tawar-menawar terhadap para pengusaha kapitalis. Hal ini yang menyebabkan terjadinya eksploitasi berdasarkan pada buruh, dan pada pengusaha lebih fokus pada peningkatan pendapatan mereka dengan melakukan pemupukan modal yang sangat besar. Menurut penilaian saya dari teori-teori Karl Marx tersebut adalah tidak setuju, karena Marx mengungkapkan bahwa tidak ada alasan lain bagi siapapun bahwa orang yang mengenal agama karena penderitaan dan penindasan sebagaimana dipahami Marx adalah suatu perilaku eksploitatif ekonomis di mana manusia hanya objek yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan sesuatu. Penindasan dan kemiskinan dalam pandangan Marx tidak dapat dipisahkan. Orang jatuh miskin karena adanya tindakan-tindakan penindasan, dan ini
biasanya dilakukan oleh kaum kapitalis. Ekonomi kapitalis dituduh kuat sebagai instansi yang bertanggung jawab atas kemiskinan yang dialami masyarakat. Ekonomi yang menindas yang diciptakan oleh pelaku kapitalitas untuk memperbesar modal mereka. Dan juga Karl Marx berpendapat bahwa agama adalah institusi yang menindas pengalaman hidup yang dilakui Karl Marx, di mana agama berkolaborasi oleh pengusaha ekonomi secara fisik revolusioner menindas umatnya. Mas menganggap bahwa agama yang mengajarkan manusia menerima nasib hidupnya, seperti yang malang, miskin, hina, dan tertindas, berarti telah bersekutu dengan para kapitalitas, kaya, kuat, dan menindas untuk melanggengkan kemiskinan dan penindasan.